panggil aja ya. Coki Syaputra. Aduh seneng banget hari ini aku bisa ketemu sama teman-teman dari ITS ya di sini ya. Ini teman-teman yang sekarang aku mau tanya dong. Ada yang baru semester 2? Ada enggak? Semester 2? Oh kamu? Oh bukan. Oh kamu semester 2. Semester 5? Atau mungkin ada. Oh iya, nggak usah malu-malu. Di sini anggap aja rumah sendiri ya, itu ya. Pokoknya siang hari ini atau mungkin ada teman-teman yang lagi persiapan buat skripsi. Ada persiapan skripsi, teman-teman? Sebenarnya kalian kuliah di mana sih, Bo? Kok diem aja? Gue juga bingung loh ngomong ini. Ini kalian anak ITS kan, bukan anak Winsa kan? Ya, bukan ya, itu dia. Tapi spesial hari ini emang bener seru banget karena ini ada kita bakal ngobrol ya bersama satu orang yang sangat luar biasa. Sebelum aku kasih tahu, ini title-nya jabatannya panjang banget. Beliau namanya adalah Dr. Mira Tripuspita SPIS MCom HRM Psikolog. Boleh ditampilkan kakak? Nih, tuh dia. Dan beliau sekaligus VP Business Support Regional 2, itu dia. Dan Bu Mira ini, Mbak Mira ini punya pengalaman yang sangat luar biasa teman-teman. Ini boleh dilihat ya, boleh di capture. Ini pengalamannya benar-benar sangat luar biasa banget. Pengalamannya adalah praktisi Human Resource Management selama lebih dari 27 tahun. Tepuk tangan dong. 27 tahun loh di industri yang berbeda-beda pastinya. Dan institusi finansial global, konsultan HR, perusahaan energi global dan juga nasional. Dan beliau ini punya pengalaman luar biasa memimpin tim HR baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kayak di HC, di Chevron, PRC, Houston, USA, oh my God, gokil. Kayaknya sama Bill Clinton kayaknya ini banget ya Pak ya. WhatsAppan ya jangan-jangan ya. Dan saat ini Bu Mira selaku VP Business Support di Pertamina Regional 2 Jawa. Dan aktif sebagai konselor psikolog dalam program Psycare di Persero dan sebagai coach dalam program Chatter di lingkungan SHU. Nah, dan teman-teman ya tolong didengarkan baik-baik. Bu Mira ini sebagai doktor ilmu manajemen di Universitas Brawijaya Malang dan seorang psikolog klinis lulusan Fakultas Psikologi Pajajaran Bandung yang kemudian dapat. Ini siapa tahu ya kita amini semuanya, siapa tahu teman-teman kalau kuliah di ITS bisa dapat beasiswa yang sangat luar biasa. Dan beliau juga dapat beasiswa dari AUSAID mendapatkan gelar Master of Commerce, bukan Master of Ceremony itu aku ya. Di bidang Human Resource Management di Curtin University of Technology, Perth, Western Australia. Tepuk tangan dong. Gak usah lama-lama. Inilah dia Dr. Mira Tripuspita. Silakan bisa bergabung bersama saya. Selamat siang Mbak Mira. Silakan. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Apa kabar Mbak? Silakan duduk dan silakan disapa dulu teman-teman ITS. Silakan yang hadir di sini adalah teman-teman dari Gensi. Dan diingat teman-teman, kalau misalnya kalian ini kan masih kuliah ya. Jujur masih kuliah semuanya ya. Coba dong kepengen tahu yang kalian ini rata-rata semester berapa sih? Berapa? 3, terus? 3. Hah? Apa? Kamu gak ada masalah kan di rumah sayang? Kok kayak bebannya berat bener? Ditanyain doang ini bukan ujian loh. Hei semester 3. Pertanyaan aku sangat simpel banget. Next, kepengen kerja di mana? Di mana teman-teman? Ada kepikiran gak? Atau kepengen kuliah terus seumur hidup? Hah? Kepengen kerja di mana teman-teman? Apa? Mana aja? Ya Tuhan, ya begini ya. Ya asal dari rezeki halal ya, itu dia. Tolong dicamkan baik-baik. Orang kerja kalau dalam dunia perusahaan selalu harus dekat dengan HR. Nah, ya kan? Baik-baik loh sama HR. Mumpung ada HR di sini ya, kita akan kulik sama-sama Mbak Mira. Mbak Mira, kali ini mungkin boleh disapa teman-teman ITS kali ini, silakan. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayaknya kurang semangat ya. Selamat pagi. Kalau di Pertamina tuh bilangnya bukan selamat pagi loh. Semangat pagi jawabannya. Aduh katanya laki-laki semua. Yang cewek kan katanya cuma 20% ya Pak. Tapi kok suaranya kayak nggak maco gitu, nggak cowok. Ayo dong, semangat pagi. Tetap yang belakang ya. Oke, terima kasih. Aku mulai dulu ya. Boleh, Memperkenalkan sedikit kenapa topik ini aku bahas. Jadi ini kan sesinya tentang innovation ya. Yes, Mbak Mira Tentang betul. innovation. Apa hubungannya innovation sama kita bahas tentang psikologi? By the way, ada yang punya pacar psikolog nggak? Di universitas lain pastinya ya, karena di ITS nggak ada psikologi. Ada yang punya pacar psikolog, itu kayaknya mau angkat tangan ya. Mas gimana mas, tertarik sama psikolog karena mau berobat jalan atau mau? Aduh, karena, gede banget ngomongnya berobat jalan. Jadi ini tuh sebetulnya akan menjadi pertanyaan. Kenapa psikolog masuk ke ITS gitu ya, membahas tentang ambisi kesehatan mental. Nah aku mau mencuplik tadi statement awal dari Pak Hatta ya. Pak Hatta tadi Pak Rektor ya, Pak Wakil Rektor. Beliau mengatakan bahwa inovasi hanya terjadi kalau orangnya bahagia. Benar nggak tadi? Ada yang dengar nggak? Inovasi hanya bisa terjadi kalau orang itu bahagia. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Gen Z itu biasanya gampang-gampang galau nggak? Kalau dari sepengetahuan dan juga sepengalaman aku, karena aku kalau misalnya lagi siaran Mbak Mira, itu kebanyakan adalah teman-teman pendengarnya adalah Gen Z. Anak Gen Z itu kebanyakan kalau dibilang galau nggak? Jawabannya pasti nggak galau. Tapi cuma satu, overthinking. Benar nggak tuh? Kan langsung pada ketawa-ketawa kan semua kan ya. Ada yang namanya siaran, ada jam-jam prime time overthinking. Overthinking pun juga begitu Mbak. Ada jam-jam overthinking, jam-jam prime time-nya. Ada ya jam-jam khusus untuk overthinking tuh ada ya? biasa malam gitu ya. Antara kepengen misalnya gue kepengen lulus cepat atau kepengen kerja kayak gimana ya. Nah kayak gitu jawaban kayak tadi, kerja di mana aja. Nah jadi ini maksudnya kenapa ada topik ini di sela-sela antara topik yang teknikal. Karena kita tuh pengen menjadikan lulusan-lulusan ITS itu adalah lulusan yang tidak cuman produktif tapi bahagia. Karena yang kita terima adalah pekerja-pekerja yang sehat mental pastinya kan. Harus. Iya kan, harus. sehat mental, bahagia. Supaya inovasi ini tetap terus berjalan sesuai dengan pesannya Pak Wakil Rektor tadi. Nah aku mulai dengan pertanyaan pertama nih. Iya. Kan suka dibilang nih ya Gen Z itu apa sih ada banyak stigma-stigma ya. Sekarang aku tanya dulu yang pertama. Ada yang punya Labubu nggak di sini? Oh ada, Masya Allah ini baby boomers loh punya Labubu. Ada yang Gen Z punya Labubu, coba jangan malu-malu dong angkat tangan. Ini kan seangkatan anak-anak saya nih, anak saya. Coba ada yang punya Labubu? Ada yang tahu nggak Labubu itu apa? Tahu, iya. Seriusan anak ITS nggak tahu Labubu? Mungkin nggak tahu Labubu Mbak, mungkin lebih mirip sama Labubu mungkin ya. Beneran coba Mbak di depan, tahu Labubu? Tahu? Coba apa Mbak? Aku turun boleh ya? Boleh Mbak Mira, ya? boleh banget. Aku penasaran nih, kok bisa ITS nggak terlalu banyak tahu Labubu ini? Coba, tahu Mbak Labubu itu apa? Labubu itu boneka, Bu. Boneka apa? Gak tau bonekanya kayak kecil gitu tapi. Yang lain ada yang tahu nggak? Labubu itu boneka apa? Nggak tahu, ini malu-malu atau memang nggak tahu atau ini Gen Z yang agak sedikit berbeda nih ITS nih. Karena Gen Z itu biasanya sekarang tahu nggak kalau Labubu itu viral di mana-mana di medsos. Jadi either kalian tidak main medsos sehingga tidak tahu Labubu, which is nggak mungkin kan anak Gen Z nggak main medsos kan. Coba saya tanya di tengah sini, seriusan nggak tahu Labubu sederetan ini? Mungkin taunya boneka santet kali ya Mbak. Iya. Kalau Labubu sendiri saya pernah, saya tahu dan pernah lihat, cuman ya gak punya gitu. Iya. Oke, jadi mungkin buat yang nggak tahu ya, Iya. Labubu itu boneka monster ya. Yes benar. Sebetulnya judulnya itu dia boneka monster, tapi dia viral gara-gara apa? Coba ada yang tahu nggak kenapa dia viral? Nah tuh ada yang tahu. Tuh ada yang tahu, cuman gara-gara dipegang, dibawa sama Lisa Blackpink, benar nggak? Dan itu tiba-tiba viral di mana-mana, sampai harganya tadinya 200.000 menjadi berapa coba? Tahu nggak?
1 juta. Itu barang aslinya cuma 200.000 loh Kak Asli, Coki. beneran. Ya kan? Mungkin teman-teman gak tahu labubu, mungkin taunya gelang power balance tahu. Iya, gelang power balance tahu nggak teman-teman? Tahu nggak? Iya. Tahu ya? Oh oke. Tahu. Berarti Gue curiga kalian sebenarnya generasi apa sih? Baby boomer ya kalian ya? Oke ya, jadi aku mau share sedikit ambisinya para Gen Z. Ini Nah. balik lagi ya, perlu revalidasi ya. Betul. Bener apa enggak nih? Pertama, pengen banget punya labubu. Ini kayaknya udah dipatahkan di sini nih. Kayaknya kan anak ITS nggak terlalu pengen punya labubu. Ada nggak yang pengen banget punya labubu? Enggak, pengen punya pacar lebih tepatnya ya. Iya, di sana ya. Iya. Oke, oke. Lanjut ya. Yang kedua nih, katanya ambisinya Gen Z itu punya rumah tapi tetap pengen nonton konser terus-terusan. Setuju nggak? Setuju. Nih ya, katanya ya. Generasi sekarang itu Mbak, generasi WIB. Apa itu? Waktu Indonesia bagian Bernadia. Teman-teman nih, itu dia. Itu Bernadia tuh. Iya. Katanya ya, ini hasil survei. Bener apa enggak nih? Ini teman-teman dijawab ya. Hasil survei mengatakan Gen Z itu minimal punya 1 tiket di tangan konser dalam 6 bulan ke depan. Bener nggak? Itu CNN Indonesia loh yang survei. Bener Itu ya? tadi dua ngomong bener. 1 tiket di tangan paling enggak 6 bulan ke depan. Tiket konser. Konser apa guys terakhir yang kalian tonton? Apa? BMTH itu apa? BMTH. BMTH Gue taunya BMKG ya. itu kelompok musik apa Oh, bukan iya. itu? Oh, Bring Me the Ya Horizon. Allah, disingkat-singkat Iya. ya. Itu Gen Z ya. Iya, oke. betul. Kalau Lisa Blackpink jadi LB enggak? Enggak ya, tetap Lisa Blackpink ya. Oke. Iya, Jadi katanya mimpinya, ambisinya itu tetap punya rumah, Yes. nonton konser jalan terus, ngopi tiap malam enggak berhenti, tetap jalan terus dan healingnya harus pakai paspor. Bener nggak? Enggak ya. Jadi healingnya ke Bojonegoro oke ya? Oke. Kasian ya saya lama-lama sama ITS ini. Kok agak beda ya sama Gen Z Jakarta ya? Iya, Agak iya. beda ya. Oke nggak apa-apa. Next lagi ini katanya. Pengennya lulus cum laude tapi kalau bisa rebahan aja. Nah, Bener tuh. nggak? Ini bener banget nih kayaknya Banget nih. nih kayaknya. Ini yang suka nonton tadi konser tadi nih. Iya, Pengennya iya. konser rebahan tapi lulus cum laude. Iya. Ya, ini Pak Main Dodot apa sih tolong kalian? dicatat Pak Dodot. Ini tolong dicatat. Oke, kalau bisa sambil main game tiap malam ya kan. Game apa yang lagi hype sekarang? Game apa? Mobile Legend. Itu kayaknya dari zaman aku deh. Mobile Legend. Aku taunya FF. Oke, apalagi nih ya. Nih, pengennya ngerjain skripsi tapi pengennya dosennya tuh manut aja, nggak usah banyak-banyak revisi. Nggak usah dikit-dikit revisi. Kalau dosennya nyuruh revisi itu malah bete banget, bener nggak? Iya betul. Betul ya. Ya ini pengen ambisinya Gen Z nih ya. Terus berikutnya lagi. Kalau bisa kerja itu dapat gaji yang 2 digit di kota metropolitan, pakai baju rapi dan wangi. Betul. Jadi kalau diwawancara bersedia ditempatkan kemana saja, itu awalnya aja bilang iya. Tapi kemudian berikut-berikutnya ya kalau bisa di Jakarta wangi dengan MRT dan Oh LRT. iya. Oh ya anak-anak kan? geng SCBD. SCBD, Iya. ya Pakai kan? lanyard gitu ya. Iya. Megang koksikl atau Stanley gitu ya. Selfie gitu ya. Iya, betul. Iya. Itu ambisi Gen Z ya. Ah. Dapat suami kaya bahagia mati masuk surga. Bener gak cewek-cewek? Betul, itu juga impian saya ya itu. Nah yang cowok dapat istri cantik bisa cari nafkah sendiri nggak ngerepotin minta-minta suami. Bener nggak? Nah betul juga tuh. Jadi konsep menafkahi agak sedikit geser ya sekarang ya. Konsep menafkahi itu buat Gen Z sedikit geser. Karena carinya istri yang mandiri. Istri yang mandiri nggak ngerepotin. Bisa Nggak udah apalagi ngerepotin. kalau dia anaknya orang kaya ya kan. Oh, enak. Bisa Iya, beliin iya, konser tiket ya kan. Tiket iya, beneran. konser. Dan bahkan itu yang saya sebutin tadi ya. CNN Indonesia bikin survei. Gen Z itu paling nggak punya 1 tiket di tangan. Betul. Minimal 1 tiket di tangan dalam 6 bulan ke depan untuk nonton Dan konser. itu benar-benar Mbak Mira karena kalau kalian sering dengerin aku siaran di Gen FM, every month kita selalu bagi-bagi tiket konser. Nah. Gimana? Nah. Deketin aja radio kita. Radio kita sama radio kaya. Ya. Yang terdekat apa Kak? Yang terdekat. Kenapa Kak? Yang terdekat apa? Oh, Silain Seven udah tahu jadwalnya? Yo, Silain Seven. Udah tahu?
luar biasa, saya boleh nggak? Selamat sahabat, dengerin Gen FM. Nah. Oke, yang kedua, katanya generasi strawberry, bener nggak? Kita jelasin dulu, apa Iya. itu generasi strawberry? Iya Pak, cok ketok banget apa Pak. Generasi strawberry itu cantik, indah, warnanya merah, tapi sebetulnya gampang benyek Pak. Jadi rapuh, tadi yang katanya Kak Coki, gampang overthinking sehingga dia gampang cemas, gampang galau gitu Pak. Jadi itu generasi strawberry. Kalau bahasa orang di lapangan itu, kalau mereka dapat anak baru generasi Gen Z ya di lapangan, itu katanya mentalnya harus ditempa lagi. Karena katanya generasi strawberry ini generasi yang gampang rapuh. Nah, Generasi lembek instan, katanya. generasi lembek ya, Nah, generasi gitu. instan. Kemudian generasi slay, pernah dengar nggak? Menganggap semua orang tuh seusia. Jadi kalau misalnya ada temennya anakku datang ke rumah, halo Tan, apa kabar Tan? Ke dosen juga gitu, ke mana ke temennya, ke orang tua temennya, itu kayak seumuran gitu loh ngobrolnya. Gimana Tan? Sehat Tan? menurut kalian gimana itu? Kalau Kalian ke menurut dosen- Bapak bagaimana menurut Bapak? Bapak pernah digituin gak Pak sama mahasiswanya? Oh sering ya? Itu karena mereka menganggap semua orang itu seusia. Kalau Gen Z itu tidak ingin terlalu ada kasta. Tidak ada yang namanya gap. Tidak ada gap. Nah, Jadi kayak kalau bahasa kita zaman dulu itu SKSD ya. Jadi sok akrab, sok SK, sok kenal, sok dekat. dekat. Nah itu SKSD. Oke, terus nextnya. Mereka nggak suka WFO tapi mereka WFC. Benar nggak ini? Work from coffee shop. Benar nggak? Coffee shop itu isinya anak Gen Z semua. Setiap malam ngerjain tugas pasti di coffee shop. Mau cuma sekedar nugas yang sederhana atau nugas yang sangat kompleks itu di coffee shop. Ini fenomenanya cuma di Jakarta atau juga di Surabaya? Itu sebenarnya level yang paling anak-anak kampus Mbak Mira. Oh gitu ya? Iya, level up-nya bukan work from coffee shop, Apa? work from Bali. Iya, itu dia. Udah Masa sambil sih? healing. Oh iya, sambil iya, healing, sekalian pokoknya healing. kerjaan tetap lancar Iya, gitu kan iya, ya. iya. Itu. Tapi kita tes dulu nih, kalau anak ITS gitu gak sih? Coffee shop penuh gak di Surabaya dengan mahasiswa? Iya, perlu Penuh. itu. Itu Kak- Coffee shop atau warkop? Atau Iya. Warmindo? Iya. Warkop ya? Anak putih kan banyak warkop ya? Itu dia. Nggak. STK ya? Iya. Pertanyaannya tuh gini loh, kalian tuh tiap hari ke coffee shop kerjain tugas. Duit kalian tuh dapetnya dari mana sih? Nah tuh. Kalian anaknya orang kaya semua kah gitu? Atau kalian tuh kreatif banget cari duit, gimana sih caranya? Mau kita tuh diajarin gitu maksudnya. Karena teman-teman sekarang ini kalau bisa ngejawab Mbak, karena gampang banyak easy money zaman sekarang. Nah, Bisa itu. jadi influencer gitu kan. Betul. Mobile Legends, Endorser. iya kan skinnya bisa dijual ya, itu dia. Diam-diam mereka main slot loh Mbak. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Anakku pun bilang bahwa sekarang cari duit lebih gampang. Easy money. Anakku Gen Z, jadi sekarang cari duit lebih gampang. Oke, tapi kerjanya informal-informal gitu ya. Terus ini sisi positifnya, katanya Gen Z itu lebih peduli mental health. Dikit-dikit dia membaca artikel tentang kesehatan mental. Dan dia bisa kadang-kadang self-diagnose bahwa oh saya kayaknya ini bipolar nih. Saya kayaknya overthinking nih. Saya kayaknya ada kecemasan, disorder nih. Itu dia baca. Ya, itu nggak akan terjadi di generasi sebelumnya. Generasi yang anak Gen Z ini sangat peduli dengan kesehatan mental. Digital savvy udah pasti ya, karena kalian lahir di dunia digital. Kemudian sangat peduli dengan work-life balance. Kalau saya lagi cuti, Kak Coki, jangan telepon-telepon saya. Oh iya. Karena itu buat saya melanggar prinsip work-life balance. Oh iya. Itu anak Gen Z begitu, lagi liburan nggak boleh diganggu sama telepon-teleponannya atau tugas-tugas dosen. Oh. Iya, itu ada waktu buat me time. Iya, Kalau nggak gitu kena betul. mental health. Iya, Oh, kalau iya, nggak iya, gitu iya. dia kena mentalnya, Oh, ya kan? iya. Nah, peduli lingkungan, ini juga katanya anak Gen Z. Sekarang aku mau tanya dulu, ini fact atau myth? Mitos atau fakta? Boleh kasih opini nggak? Ini mitos apa fakta? Menurut teman-teman, coba yang di tengah ini. Tadi kan masnya tanya ya,
Coba. Eh, Menurut pendapat saya pribadi sih ini tuh fake karena kan dari sekian banyaknya gadget-gadget di luar sana itu enggak semuanya punya mental yang kuat dan hal lain sebagainya. Jadi ada beberapa yang generasi strawberry dan juga mau semua yang instan. Maka dari itu kesimpulannya ini tuh fake. Oke, dari sekian banyak poin yang kira-kira low banget yang mana? Dari sekian yang paling banyak, ini kamu termasuk yang mana coba? Boleh? Hah? Slay? Slay. Ah, masa sih? FYI ini kita beda semua umurnya. Oh nggak masalah, nggak masalah, nggak Iya masalah. sih. Kira-kira yang mana? Ya cuma slay doang? Apa ya? Semua lah ya. Ya gitulah. Oh ya gitulah ya, iya. Terima kasih atas Coba kejujurannya. Aku tanya yang di atas. Ya. Coba yang di atas. Ini dulu. Nih yang gondrong tadi mirip-mirip Pak Wira ini ya. Coba Oh, iya, ya saya iya, tanya iya. yang gondrong ini. Mas, fakta apa myth? Mitos apa fakta? Ya berdasarkan Pengalaman pribadi. Kalau melihat sosial media bisa dibilang ini fakta. Fakta. Sampean yang mana Mas? Oh dia milenial. Bro, sampean lama banget dong kuliahnya sampai belum lulus milenial. Ayo. Kalau saya sih WFB, work WFB. from Warkop. Nah tuh dah. Tuh kan Mbak, anak ITS nggak kena WFB. coffee shop, taunya warkop STK. Oh iya benar-benar. Itu, Jadi itu iya. benar ya. Yang Heeh. paling gue banget tuh yang WFW ya. Iya, Oke. iya, Yang iya. di sini nih. Heeh. Mas yang tadi suka main slot tadi. Bercanda. Ayo menurut sampean ini mitos atau fakta? Fakta. Yang mana yang paling banget benar? Oh iya. Kalian ke warkopnya barengan ya? Ngerjain tugasnya juga barengan ya? Nggak punya duitnya pasti barengan juga kan? Kalian berdua ini rambutnya sama loh, jangan-jangan jodoh ya? Enggak ya? Tapi ngomongin soal, ini kan penjelasan Mbak, tapi kalau ngomongin soal karakter deh. Ya. Karakternya Gen Z itu seperti apa sih kalau sebagai HR yang melihat, karena Mbak Mira sendiri kan banyak nih teman-teman yang kerja di Pertamina pun atau mungkin yang konsultasi sama Mbak Mira secara as a psikolog gitu. Ya. Karakternya Gini, Gen Z yang Mbak Mira lihat. Kalau tadi kan fakta Iya, ya. Fakta. Ini kalau fakta di ruang praktek ya, Ya. fakta di ruang praktek yang saya terima, klien-klien yang saya terima, itu yang jelas kalau Gen Z itu berpikirnya kurang jauh. Kurang jauh, jadi kalau masuk ke sini masuk kemana ya? Instan kali ya. Instan. Jadi ini aku cerita aja. Boleh. Ada satu kasus di mana seorang ibu ya datang menangis-nangis, nggak nangis sih, lebay sih aku juga. Nangisnya biasa aja lah gitu ya. Bilang bahwa dia panik karena anaknya tiba-tiba minta nikah, ya minta izin untuk nikah, tapi menikah dengan suami orang. Wih. Wah, It happen ya Mbak? it happen dong. Oke. Tapi kan baru minta izin ya, kita belum tahu, belum dengar responnya bapaknya ya kan. Sorry, ini umur berapa Mbak kira-kira? Anak umur 23, 24 baru lulus. Oh my Baru God. lulus dapat kerjaan di BRI, tapi kemudian dia bermain IG, berkenalan dengan si pria ini, dan baru bertemu satu kali dengan pria ini, kemudian dia langsung yes, diajak menikah sebagai istri kedua. Bagaimana menurut Bapak sebagai ayah? Bertanya ke anaknya, kamu yakin? Oke, baik banget ya. Kamu yakin? Tahu nggak jawaban bapaknya? Mau ditaruh di mana muka ayah? Itu jawaban bapaknya. Kalau kira-kira jawaban ibunya bagaimana? Istighfar, Ndu, istighfar. Ibunya panik makanya terus ngotot janjian ketemu sama aku. Dan kalian tahu jawaban anaknya. Pasti Waktu- saya tahu Kak, Apa? joget Fadel pasti. Jawaban anaknya nih ya, waktu ditanya, apa yang ada di dalam pikiran kamu menikah dengan seseorang yang baru ketemu satu kali, kenalan di IG pula. Dia bilang gini, satu karena dia jujur, fotonya sama aslinya. Ya, ini karena itu tipuan pertama di IG. Foto tidak sama aslinya ya. Jadi jangan tertarik sama wanita-wanita cantik di IG itu semua filter ya. Nah, satu dia bilang katanya itu sama. Dua, dia itu berarti kan agamanya kuat.
Makanya dia mau menikah karena konsep poligami menurut dia itu adalah sesuatu yang bisa dia terima. Oke, terus apa lagi? Kalau tentang bagaimana kehidupan sebagai istri kedua gimana? Apa yang ada dalam bayangan kamu? Oh itu gampang, tinggal nanti diatur berapa hari di sana, berapa hari di sini. Wow, gampang ya kayak rental ya. Iya. Itu Gen Z, mikirnya nggak jauh, mikirnya pendek banget. Dalam bayangan dia itu cuman berbagi kamar. Dalam bayangan dia berbagi hari, berbagi kamar. Coba aku pause dulu. Menurut kalian tuh masuk kemana itu? Instan. Instan. Mental health. Ada lagi, mungkin teman-teman dengar nih, ini yang lagi ramai juga. Bahwa saya mau nikah tapi saya maunya child free. Ya, itu terjadi itu ya, terjadi. Oke. Ada lagi nih konsep yang namanya open marriage, tahu open marriage? Open marriage, iya. Tahu, kok tahu sih Mbak? Luar biasa loh, kok tahu? Coba sedikit cerita apa itu open marriage. Nah, ini buat yang udah mau nikah nih ya, yang udah punya pacar. Ini It's kayaknya okay. kalau gengsi nih kayaknya tipis nih kemungkinan. Iya. Dari gayanya tadi kayaknya masih mencari pacar nih. Karena soalnya. zaman sekarang itu kan dunia itu kan gampang informasi gampang Yes. didapatkan Iya, betul. ya. Coba Mbak cerita sedikit. Jadi kalau menurut saya sendiri open marriage itu mereka sudah menikah tapi tetap memiliki hubungan dengan orang lain tapi tidak melibatkan perasaan gitu. Oh iya. Wah, jadi sudah menikah. Kamu jangan sukanya open air ya? Udara buka. Ya, jadi sudah menikah, tapi masing-masing mengizinkan pasangannya punya hubungan dengan orang lain. Tanpa ada ikatan apapun, yang penting kita tidak bercerai. Itu open marriage. Dan itu very common di Gen Z. Kalaupun nanti mereka menikah, mereka akan punya konsep open marriage. Aku nggak mau ngajarin ya, ini bukan ngajarin. Aku cuma mau cerita apa yang diungkap di dalam ruang klinikku. Ya, itu apalagi ya yang Zaman sekarang tuh apalagi relate ya Mbak. Ini yang bikin aku miris banget. Ini kejadian Surabaya. Bulan kemarin ada salah satu teman-teman di perguruan negeri itu swasta di barat bunuh diri Mbak. Oh iya betul. Itu dia. Betul. Gara-gara diputusin sama pasangannya 7 bulan. Itu dia. Diputusin sama pasangannya. Terus kemarin beberapa minggu yang lalu itu juga bunuh diri. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu yang aku kepengen tanya sama Mbak Mira. What happened sama Gen Z zaman sekarang? Itu bunuh diri ya, satu bunuh diri. Kedua gejala akan bunuh diri, ini udah bunuh diri kan. Yang gejala akan bunuh diri itu banyak sekali yang akhirnya masuk ke dalam meja psikolog itu. Salah satunya hanya karena saya ini selalu juara selama ini. Ketika aku naik ke kelas 8, tiba-tiba dia nggak jadi juara 1. Terus mulai dia punya pikiran mau menyakiti diri sendiri, mau bunuh diri, mau segala macam. Serapuh itu, cuman gara-gara tidak juara. Yang kemarin di interview seorang wanita yang dia bilang bagian yang paling bawah dalam hidup saya, stres terbawah dalam hidup saya adalah ketika IP saya 3,67. Guyu toh Pak, guyu toh. Itu adalah bagian hidup saya yang paling nista. Adalah ketika saya IPK 3,67. Luar biasa ya. Emang ente pengen IPK berapa buat gak stres? Iya. Apa kabar saya dulu 2,7? Anda harusnya sudah mau rencana bunuh diri Mas harusnya. Wow, bakso Surabaya masih enak. Saya masih butuh konser dan joget. Itu maksud aku. Jadi they are playing too hard ke dirinya sendiri. Targetnya tuh setinggi itu. Aku gak tahu kalau targetnya sudah tercapai itu mau jadi apa sih? Mau ngapain sih gitu loh. Sama seperti aku tidak paham ketika semua konser harus ditonton. Biar apa sih? FOMO. Nah ini istilahnya. Tahu FOMO bapak-bapak di depan? Ini wajah-wajahnya kayaknya susah diajak ngomong tentang Gen Z nih. Gak ada yang nyambung wajah-wajahnya nih. FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi anak Gen Z itu Pak yang dipikirannya dia FOMO, FOPO, YOLO. Apa itu kan binatangnya?
FOMO, fear of missing out. Jangan sampai Lisa Blackpink pakai Monster, itu saya tidak pakai. Fear of missing out. Jangan sampai orang tahu ada kafe baru buka, enak banget di sana, saya belum pernah ke sana. Itu FOMO. Kalau YOLO itu juga bisa terkait konser. YOLO itu you only live once. YOLO. You only live once. Jadi kalau bisa hedonisme itu kita hajar. Itu makanya konsep hedonisme di anak Gen Z. Karena kita tuh cuma hidup sekali. Kapan lagi John Legend datang ya kan? Ya, Harus nonton kita gitu loh. Itu YOLO ya, terlepas berapapun uangnya. Terakhir FOPO. FOPO itu fear of people's opinion. Jadi begitu di komen, kayaknya kamu agak gendutan dikit ya. Itu udah mikir 3 hari 3 malam tuh. Gimana caranya dia menurunkan berat badan. Kalau di komen sedikit, kayaknya bajunya gak matching deh. Kayaknya kamu make upnya agak norak deh gitu misalnya. Atau apapun lah dikomentarin. Termasuk aku gak mau temenan sama dia karena dia kurang selevel misalnya. Itu dia bisa kepikiran, itu FOPO. Jadi sangat menginternalisasi opini orang lain terhadap dirinya. Dan itu yang terjadi ketika dia mau bunuh diri. Karena buat dia image yang sudah terbentuk adalah dia anak pintar. Ketika dia tidak jadi juara itu matters buat dia. Nanti orang akan ngelihat dia kayak apa.